Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemindahan Resiko Non-Asuransi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sabita Akila 280-2011-36, Selinda Riantiwi 280-2011-37, Frida Milatul 280-2011-43, Fitrian Alif 280-2011-56, Kafili Muhajir 280-2011-57, Raditya Hoiri 280-2011-65, Camelia Febianora 280-2011-69, Fajri Ramadhani 280-2011-76, Dava Alfarizi 280-2011-85, Nurjinan Bintang 280-2011-88. Di sini kami akan membahas perihal pemindahan resiko non-asuransi dengan 5 subbab, yaitu hedging, factoring, leasing, outsourcing, dan studi kasus. Subbab yang pertama, yaitu hedging, akan dibahas oleh saya sendiri. Hedging atau lindung nilai adalah mentransfer resiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola resiko dengan baik, melalui transaksi instrumen keuangan atau instrumen derivatif. Maksud dari instrumen derivatif sendiri ialah sebuah kontrak untuk membeli atau menjual sejumlah produk atau barang dalam waktu dan harga yang ditentukan oleh kontrak. Kenapa sih suatu perusahaan perlu melakukan hedging? Hedging adalah langkah yang penting bagi sebuah perusahaan agar biaya dan pendapatan tetap stabil. Seperti sebuah asuransi, hedging akan menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan tetap dalam batas risiko yang bisa ditoleransi. Jenis-jenis hedging sendiri dibagi menjadi dua, yaitu selling hedge atau short dan buying hedge atau long. Selling hedge adalah suatu tindakan mengambil posisi jual atau open sell di pasar berjangka yang bertujuan untuk melindungi turunnya nilai persediaan bahan baku atau komoditi yang akan dihasilkan sebagai akibat fluktuatif barang atau harga. Apabila menderita kerugian yang diakibatkan oleh penurunan harga di pasar fisik, maka kerugian tersebut akan ditutupi oleh keuntungan yang mereka peroleh di pasar berjangka ataupun sebaliknya. Selling hedge biasanya dilakukan oleh para produsen, terutama para petani, dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan penurunan harga komoditas pada waktu panen. Sedangkan untuk buying hedge adalah tindakan mengambil posisi beli atau open buy di pasar berjangka dengan tujuan untuk melindungi usaha dari kemungkinan kenaikan harga komoditi yang harus dibeli di pasar fisik. Jadi apabila menderita kerugian yang diakibatkan oleh penurunan harga di pasar fisik, maka kerugian tersebut ditutupi oleh keuntungan yang mereka peroleh di pasar berjangka ataupun sebaliknya. Buying hedge umumnya dilakukan oleh kalangan eksportir atau pengguna bahan baku seperti pabrik. Sebagai contohnya, misal pengusaha pabrik sirup yang sangat bergantung dengan harga gula sebagai bahan baku utamanya, bila diperkirakan gula akan meningkat di masa yang akan datang, maka untuk menjaga kestabilan anggaran biaya, pengusaha tersebut dapat membuka kontrak beli komoditas gula berjangka sebagai bentuk hedging. Di sini saya akan menjelaskan tentang factoring. Factoring atau bisa juga disebut anjak piutang merupakan perusahaan yang berkegiatan melakukan penagihan, pembelian, pengambil alihan, atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan pembayaran tertentu sesuai kesepakatan. Jika kita menilik tentang surat keputusan Menteri nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 tanggal 20 Desember tahun 1988. Kegiatan anjak piutang adalah kegiatan yang meliputi pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu, kemudian pembelian piutang perusahaan dengan harga yang telah disepakati, serta mengelola usaha penjualan secara kredit dari suatu perusahaan. Dalam kegiatan factoring, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu klien atau kreditur adalah pihak yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk dikelola atau dibeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian perusahaan anjak piutang atau factoring. Pihak ini mengelola piutang atau penjualan kredit debitur.
Yang ketiga, debitur atau nasabah, ialah yang mempunyai hutang kepada klien atau kreditur. Untuk memperjelas transaksi yang terjadi akan kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, klien menyerahkan permasalahan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian perusahaan anjak piutang melakukan tugasnya dengan menagih kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan klien. Yang ketiga, debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Dan yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai dengan kesepakatan kepada kreditur setelah semua persoalan piutang terselesaikan. Perusahaan factoring memiliki dua macam jasa. Yang pertama, jasa pembiayaan atau bisa disebut financing service. Dalam jasa pembiayaan ini, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka atau refinancing kepada kreditur yang besarannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, jasa non pembiayaan atau non financing service. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan adalah pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Adapun tiga manfaat yang bisa diambil dari kegiatan factoring ini, yang pertama adalah bagi pihak perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang menerima keuntungan atau benefit dan membantu menyelesaikan masalah antara kreditur dan debitur. Di pihak klien atau kreditur, mengurangi risiko yang ditimbulkan dengan tertagihnya hutang, kemudian memperlancar kegiatan dalam usaha, dan memperbaiki sistem perusahaan yang belum teratur. Nah, untuk debitur, timbul rasa ingin membayar secara cepat kepada kreditur. Mungkin ada juga beberapa kekurangan dari anjak piutang atau factoring ini, misalnya membuat debitur merasa terintimidasi dengan pihak perusahaan anjak piutang, serta mengurangi keuntungan atau laba dari pihak kreditur, serta cara penagihan pihak anjak piutang mungkin bisa bersifat kasar. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah leasing. Leasing sendiri artinya adalah menyewakan. Di Indonesia, leasing sering disebut dengan sewa guna usaha. Jadi proses di dalam leasing ini tuh ada seorang lessor dan seorang leasee, atau biasanya bentuknya adalah sebuah perusahaan, di mana lessor adalah pihak yang menyediakan pembiayaan barang modal untuk leasee, sementara leasee di sini adalah seorang atau badan usaha yang ingin mempunyai barang modal gitu ya, namun tidak mempunyai modal. Jadi leasee ini harus meminjam gitu kepada perusahaan lessor, sehingga nantinya pihak lessor akan memberikan pinjaman barang modalnya atau bahkan memberikan pihak leasing ini sebuah barang modal yang baru gitu. Namun berbeda dengan bank, perusahaan leasing ini tidak diperbolehkan untuk memberikan simpanan atau kredit kepada para nasabahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa leasing adalah proses perjanjian antara lessor gitu ya, atau perusahaan leasing dengan leasee, nasabahnya, di mana lessor ini menyediakan barang dengan hak penggunaan dipegang oleh leasee dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Jadi tidak hanya lessor dan leasee, namun juga ada supplier dan asuransi, di mana pihak supplier ini berperan sebagai penyedia barang yang akan disewakan. Sementara pihak asuransi adalah pihak yang menanggung risiko terhadap perjanjian leasing tersebut. Jadi contoh realnya gini, misal ada suatu usaha catering nih, usaha ini membutuhkan mobil box gitu buat pengirimannya, tapi belum punya cukup modal untuk membeli mobil box tersebut. Jadi dia mencari perusahaan leasing untuk pengajuan mobil box tersebut. Nah, setelah sepakat, pihak perusahaan leasing ini akan meminta pengajuan barang kepada leasing pihak catering tadi. Pengajuan tersebut akan dievaluasi dulu sama pihak lessor. Apabila telah disetujui, bersamaan dengan itu kedua belah pihak ini juga
menandatangani kontrak dengan pihak asuransi yang telah dipilih oleh lessor. Selanjutnya, pihak lessor akan meminta persetujuan gitu kepada pihak supplier. Setelah semua selesai, supplier akan mengirimkan mobil box tersebut kepada alamat leasing. Setelah sampai ke alamat leasing ini dalam keadaan yang baik gitu ya, lessor akan membayarkan pembelian mobil box tersebut kepada supplier. Baru kemudian pihak leasing membayarkan sewa secara berkala kepada lessor sesuai yang telah disepakati. Selanjutnya adalah jenis-jenis leasing. Ada dua jenis leasing, yang pertama finance lease dan yang kedua operating lease. Nah, dalam finance lease, dalam kontrak sewa gunanya gitu ya, mempunyai opsi pembelian barang modal oleh lessee dari pihak lessor gitu dengan nilai yang telah ditentukan. Jadi bisa berpindah tangan gitu ya kepemilikannya dari pihak lessor untuk pihak lessee. Nah, sedangkan dalam operating lease, pihak lessee ini tidak dapat membeli barang tersebut karena tidak masuk gitu dalam kontrak yang telah disepakati. Ini adalah contoh-contoh perusahaan leasing terbesar yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah outsourcing. Outsourcing adalah usaha untuk mengontrakkan suatu kegiatan pada pihak luar untuk memperoleh layanan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, jadi misal nih, kita adalah suatu perusahaan gitu ya. Kita membutuhkan tenaga kerja, lalu kita membuat kontrak atau perjanjian kepada pihak luar atau pihak ketiga gitu ya, yang menyediakan layanan tenaga kerja yang diperlukan di perusahaan kita gitu. Tenaga kerja tersebut biasanya di Indonesia disebut dengan tenaga kerja OS atau tenaga kerja outsourcing. Nah, tenaga kerja tersebut bukan karyawan di perusahaan kita, namun tenaga kerja tersebut melaksanakan pekerjaan di perusahaan kita sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara perusahaan kita dengan perusahaan penyedia tenaga kerja tadi. Jadi perjanjian antara perusahaan pengguna dengan perusahaan penyedia gitu ya, itu namanya kontrak outsourcing, di mana pihak penyedia bertanggung jawab memberikan tenaga kerja yang layak dan sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan pengguna. Dan perjanjian antara perusahaan penyedia dengan tenaga kerja disebut dengan perjanjian kerja. Jadi pekerjaan outsourcing ini telah diatur di dalam undang-undang kita gitu. Dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerjaan tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok. Nah, jadi pekerja outsourcing itu tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok perusahaan gitu. Jadi pekerja OS ini hanya melaksanakan pekerjaan yang sifatnya membantu pekerjaan atau biasanya disebut dengan supporting jobs. Kita ambil contoh misal di bank gitu ya. Kegiatan utamanya bank kan ada mengatur keuangan, membiayai nasabah, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang melakukan kegiatan tersebut harus pegawai inti dari bank tersebut gitu. Jadi nggak boleh pakai tenaga kerja OS. Nah, tenaga OS di bank yang boleh itu contohnya kayak misal satpamnya atau cleaning service-nya, jasa konstruksinya, penyedia makanannya, dan lain-lain. Yang pokoknya sifatnya supporting job gitu atau membantu jalannya perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan outsourcing. Kelebihannya yang pertama, perusahaan dapat fokus ke aktivitas bisnis utama. Karena perusahaan tersebut tidak lagi mengurusi tenaga kerja yang sifatnya membantu, karena telah diserahkan kepada perusahaan penyedia gitu ya, maka perusahaan akan fokus kepada peningkatan kualitas tenaga kerja tetap di perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan tidak perlu menyediakan fasilitas seperti asuransi kesehatan. Yang ketiga, mengurangi resiko ketidakpastian bisnis di masa yang akan datang dengan membatasi jumlah karyawan. Keempat, menghemat anggaran untuk pelatihan karena telah diserahkan kepada perusahaan penyedia gitu ya. Maka perusahaan pengguna tidak perlu ada acara perekrutan, pemilihan, pelatihan, dan lain-lain. Kekurangannya yang pertama, rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan karyawan OS di bagian pekerjaan yang bersifat rahasia, sehingga sangat tidak disarankan untuk mempekerjakan tenaga kerja OS di bagian pekerjaan yang sifatnya rahasia. Yang kedua, ketergantungan terhadap sistem OS. Ketiga, kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek gitu karena diperlukan masa transisi untuk penyesuaian kembali dan peralihan tugasnya. Dalam studi kasus kali ini, kami mengambil kasus tentang hedging, di mana kasus ini berisi tentang PLN melakukan hedging kepada 3 bank BUMN. Sebagai pengawalannya, PT Perusahaan Listrik Negara atau bisa disebut PLN sebagai pelaku transaksi lindung nilai atau hedging dengan pihak kepada
pihak 3 bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia Terbuka, PT Bank Mandiri Terbuka, serta PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka. Direktur Utama PLN, Bapak Sofyan Basir, mengatakan jika lindung nilai ini atau hedging dilakukan untuk memitigasi resiko fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pasalnya, banyak transaksi PLN yang masih menggunakan dolar. Bapak Sofyan juga mengatakan kebutuhan lindung nilai PLN ini dilakukan untuk mendukung mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang diamanatkan oleh pemerintah. Faktor utama penyebab PLN melakukan hedging karena mereka perlu mengembangkan mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Proyek pembangkit listrik ini dibutuhkan dana yang cukup besar dan diperkirakan dana yang dibutuhkan adalah sebesar 1.200 triliun. Maka dari itu PLN memutuskan untuk meminjam pinjaman dari luar negeri meskipun memiliki resiko falas. Resiko valuta asing atau falas sendiri merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Perubahan kurs yang meningkat dapat menimbulkan jumlah utang yang semakin tinggi. Selanjutnya adalah pengendalian resiko. Nah, jadi PLN mempunyai proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Nah, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar 1.200 triliun rupiah. Karena minimnya peminjaman dari dalam negeri, maka PLN harus melakukan pinjaman dari luar negeri. Peminjaman dari luar negeri tersebut mengandung sejumlah resiko mengingat adanya fluktuasi nilai tukar rupiah akibat dari membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah memberikan fasilitas hedging kepada PLN sebagai bentuk dukungan kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Nah, pemberian fasilitas hedging ke PLN juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09 MBU 2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 1621 PBI 2014 dan SEBI 1624 DKEM tentang penerapan sistem kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank, di mana korporasi non-bank harus memenuhi 3 pokok pengaturan, yaitu rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan peringkat utang. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.